warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-1 yang beranggotakan 5 orang. Saya Adit Gusti Nugroho. Saya Zaki Bintang Alfian. Saya Dewi Setiawati. Saya Yuneza Endrina. Saya Siti Mustika. Kami di sini dalam rangka menyelesaikan tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Triana Indah Putri SPD. Di sini kami akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Pak Hendra, dalam usaha pembuatan tahu. Sebelumnya saya izin memberikan ataupun mengajukan beberapa pertanyaan terkait usaha ini. Yang pertama adalah, sejak kapan pabrik tahu ini didirikan? Tahun 2019. Jadi kurang lebihnya udah 4 tahun ya Pak berdiri. Selanjutnya, apa yang menjadi kendala utama dalam usaha tahu ini Pak? Masalahnya Pak, bagaimana cara Bapak untuk memasarkan tahu ini? Memasarkan tahu, kemudian yang masuk ke pasar, kemudian saya di Modal awal dalam pembuatan tahu ini kira-kira berapa Pak? sebenarnya dari mesin itu cuma sekitar kurang lebih 20 Pak. Oh, jadi keseluruhan ini kurang lebih 20 Pak. Dan awal, Dalam proses pengerjaan, apakah membutuhkan pegawai? ya Kurang lebih pegawai ataupun minimal pegawai yang dibutuhkan berapa Pak? minimalnya 2 orang. Minimal 2 orang Pak. Selanjutnya, kedelai-kedelai yang menjadi bahan baku berasal dari mana Pak? Dari luar. Dari luar. Apa bisnis tahu ini dapat menguntungkan Pak? Ya, pasti. Pasti ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara pembuatan ataupun proses maupun tahap-tahap dalam membuat tahu ini? Ya, awal kita beli rendam dulu, kalau terbakar baru kita giling, direbus. Sekarang kita ambil ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami ajukan pertanyaannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu berasal dari Tiongkok seperti halnya kecap, tauco, bakpao, dan bakso. Di Indonesia terdapat berbagai jenis tahu. Ada yang berwarna putih, kuning, atau coklat. Ada pula tahu bertekstur padat, lembut, dan sangat lembut seperti sutra. Tahu merupakan sumber protein bagi vegetarian karena bisa menggantikan kebutuhan gizi yang didapat dari daging. Berdasarkan kandungan gizi tersebut, khasiat yang didapat dari mengonsumsi tahu yang pertama yaitu mengurangi resiko penyakit jantung. Kandungan isoflavon di dalam tahu memiliki sifat antioksidan yang dapat mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Oleh karena itu, seseorang yang secara rutin mengonsumsi tahu dan membatasi konsumsi daging memiliki resiko hipertensi dan penyakit jantung yang lebih rendah. Yang kedua, menurunkan resiko kanker saluran pencernaan. Kandungan isoflavon juga diyakini dapat menurunkan resiko kanker di saluran pencernaan seperti kanker lambung dan kanker kolorektal. Yang ketiga, mencegah obesitas. Tahu rebus berkalori rendah, oleh karena itu olahan kedelai ini cocok dikonsumsi bagi seseorang yang sedang menurunkan berat badan. Keempat, melancarkan sistem pencernaan. Kacang kedelai beserta produknya termasuk tahu kaya akan serat yang dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Tak hanya itu, kandungan serat dalam tahu juga memiliki khasiat untuk meredakan gejala sindrom iritasi usus besar atau IBS. Yang kelima, mengurangi resiko diabetes tipe 2. Serat di dalam kacang kedelai dan tahu juga dapat membantu mengurangi resiko diabetes tipe 2. Selain itu, beberapa penelitian menemukan bahwa isoflavon dalam tahu dapat mengontrol kadar gula darah. Manfaat keenam yaitu menurunkan resiko osteoporosis. Tahu juga kaya akan kalsium. Bahkan faktanya, kalsium dalam satu porsi tahu atau sebanyak 4 ons sama dengan kandungan kalsium dalam 8 ons susu sapi. Oleh karena itu, mengonsumsi tahu dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang. Bahkan kandungan
kalsium beserta dengan isoflavon dalam tahu juga bisa mengurangi resiko osteoporosis, dan manfaat yang terakhir yaitu menjaga fungsi otak. Kandungan isoflavon dalam kacang kedelai dan produknya termasuk tahu juga memiliki efek positif pada otak, terutama pada fungsi kognitif atau daya ingat. Dari manfaat yang telah disebutkan, tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat positif lainnya yang dapat diambil dari mengonsumsi tahu secara rutin.